Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita belum dimandikan, belum dikafankan, belum disolatkan, dan belum diantarkan ke pemakaman. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan diantarkan ke pemakaman, ini insya Allah yang sedang kita tunggu. Semua orang ini yang ditunggu. Siapapun dia, apapun status sosialnya, yang ditunggu hanya ini: dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan diantarkan ke pemakaman. Dunia ini bukan kampung kita. Kampung kita yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Dunia ini terminal transit. Dunia ini terminal sementara menuju terminal yang abadi, yaitu wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan kekal selama-lamanya. Dunia ini nisbi, dunia ini temporer. Dunia ini sementara. Sekali lagi, dunia bukan kampung halaman kita. Jadi jangan sampai salah memahami dunia. Ada orang menganggap dunia ini sebagai terminal akhir. Akhirnya pola hidupnya kayak orang kafir, kayak Yahudi, kayak Kristen, kayak Buddha, kayak Hindu. Kalau orang Muslim tidak. Muslim itu memandang dunia terminal transit, terminal sementara. Saya pulang ke kampung, ke Sulawesi. Saya kampungnya di Bone. Naik kapal air, kemudian berhenti sebentar di Surabaya. Diumumkan, dia bilang, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau turun ke Surabaya silahkan. Cuma ingat, ini terminal transit, kita tidak selamanya di sini. Akhirnya penumpang turun, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Setelah 2 jam, 3 jam, bunyilah tanda dari kapal, saudara siap-siap, kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju Sulawesi Selatan. Akhirnya yang tadinya transit semua naik lagi ke kapal menuju ke Sulawesi Selatan. Surabaya bukan kampung saya. Kampung saya di Sulawesi. Saya di Surabaya cuma 4 jam. Begitu pula dunia. Dunia ini ada yang 70 tahun.
ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada juga yang 20 tahun, ada juga yang cuma 2 tahun, ada yang cuma 2 hari keluar dari rahim ibunya meninggal, ada juga cuma dalam perutnya meninggal. Dunia ini bukan kampung halaman kita. Semua kita pasti pulang kampung, pasti. Nah, ini yang ingin saya sampaikan saudara sekalian, kita ini pengen pulang kampung. Siapa orang yang tidak rindu pulang kampung halaman? Di kampung halaman ada saudara kita, ada nenek kita, ada bibi kita, ada adik kita. Sekarang banyak orang pulang kampung naik motor. Dia bela-belain pulang kampung naik motor. Ustadz enak kampungnya di Betawi, ya Ustadz ya. Ngelangkah merem udah nyampe ke Betawi, ya. Kalau kata Bapak Gubernur kita, dia bilang, kata Pak Fauji Bowo, Jakarta ini kampung kita. Masa iya sih gitu, kata Pak Fauji Bowo. Masa iya Jakarta dipimpin bukan orang Jakarta gitu loh, kata beliau. Bapak-bapak, siapa orang yang tidak rindu pulang ke kampung halaman? Berjumpa dengan orang yang dicintainya, berjumpa dengan orang yang paling berjasa melahirkannya, sehingga ada orang pulang naik motor, resikonya mati. Resikonya pulang kampung, ada yang ke Tegal naik motor, ada yang ke Semarang naik motor, anaknya di depan satu, yang satu lagi di tengah, istrinya di belakang, naik motor berempat ke Semarang. Untuk apa pulang ke Semarang? Untuk ketemu sama emaknya. Dia cuma pengen mencium tangan ibunya, dia pengen mencium tangan ayahnya, dia pengen mencium tangan orang-orang yang berjasa dalam kehidupannya. Resiko di jalanan itu nomor 2. Yang ada dalam benak dia adalah sampai ke kampung halaman. Begitulah kematian. Mati adalah pulang ke kampung halaman. Orang yang beriman tidak pernah takut menghadapi mati. Ada kawan saya meninggal malam Sabtu di masjid. Dia ceramahnya nyender di mimbar, nyender begini. Nyender, baru 10 menit ceramah, jatuh. Dia jatuh megang jantung. Akhirnya digotong ke tempat istirahat. Taraweh dimulai, selesai taraweh, Ustadz Haji Dahlan ini meninggal dunia pada malam Sabtu. Inna lillah wa inna, meninggalnya bagus betul. Baru 10 menit ceramah, kena jantungnya, kemudian dibawa sebentar, selesai taraweh, Ustadz Haji Dahlan berpulang ke rahmatullah. Dia pulang dalam keadaan baik. Ada orang pulang, di mana meninggalnya? Meninggalnya di tanker. Bapak tahu tanker enggak? Tahu tanker di mana? Tuh di Jaya tuh, ada Aloha, ada London, ada tanker, ada Batavia. Wih, ngeri ngelihatnya. Ceweknya cantik-cantik lagi. Masya Allah. Ya. Ada orang meninggal di tanker, meninggal di kafe, meninggal di meja judi, meninggal di pasar, tapi ada orang meninggal di masjid. Lagi sedang iktikaf, saya iktikaf di sana di Masjid Muammar Gaddafi di Sentul. Saya iktikaf di sana, ada orang iktikaf kemudian meninggal. Waktu saya umroh Ramadan, saya baru tahun ini tidak umroh Ramadan. Saya biasanya bawa umroh Ramadan. Ya, karena saya punya kewajiban untuk memenuhi panggilan dakwah, baru tahun ini saya pre untuk tidak umroh Ramadan. Ada jamaah saya dokter tinggalnya di Bakti, tinggalnya di Kebantenan 5, namanya Dokter Seno. Dokter usianya baru 32 tahun.
Dia pergi umroh bersama yayasan saya. Sampai di Madinah dokter ini sehat 3 hari. Kemudian setelah kita menuju Mekah, mampir di Bir Ali untuk mikot, ganti pakaian kebesaran dunia semua dibuka, ganti kain kafan 2 lembar. Bapak bersyukur yang sudah punya kain kafan, yang sudah pergi haji, yang sudah pergi umroh, itu ihramnya tolong disimpan baik-baik. Sampaikan kepada istri kita, sampaikan kepada anak kita, wahai ummi, wahai istriku, jika nanti saya kembali ke kampung saya akhirat, jika nanti Allah mentakdirkan saya meninggal, tolong kafani saya dengan ihram yang sudah saya pakai waktu saya pergi wukuf di Padang Arafah. Makanya bapak-bapak jangan sampai diperbudak dunia. Sekarang haji 12 tahun. Kalau umroh bisa 2 bulan bisa berangkat. Berangkatlah umroh supaya punya kain ihram. Nanti kalau meninggal kita dibungkus dengan kain kafan kita. Itulah maknanya ihram. Makanya orang pergi haji, orang yang tidak takut menghadapi kematian. Sudah punya modal. Apa modalnya? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Tapi haji yang mabrur, bukan haji yang geblek. Sekarang banyak haji geblek, pecinya doang yang putih. Ya, di Kalibaru ada haji ketangkep 3 orang. Ngapain? Lagi main judi semuanya. Masya Allah, 3-tiganya pada haji semuanya ketangkep, dibawa ke Polsek Cilincing. Masya Allah Pak Haji, Masya Allah, Masya Allah. Ya, dulu ini waktu masih jadi keramat tunggak, banyak juga haji iseng-iseng ke keramat tunggak. Masya Allah, ini karena haji geblek yang begini nih, ya haji geblek namanya. Jadi Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, buat kita minta sama Allah meninggalnya di masjid kalau boleh. Itu dokter yang ikut umroh sama yayasan saya itu namanya Dokter Seno, usianya 32 tahun. Sampai di Madinah, kemudian mikot, ganti pakaian, baca talbiyah dari Madinah menuju Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Sampai di Mekah, Dokter Seno ini yang umurnya baru 32 tahun, kemudian istirahat di hotel. 1 jam istirahat, pergi ke masjid, ke haram, tawaf. Selesai tawaf, sholat sunnah di makam Ibrahim 2 rakaat. Setelah itu doa di depan multazam. Setelah itu minum air zam-zam. Setelah itu sa'i Safa Marwah. Setelah sa'i tahallul. Setelah tahallul pulang ke hotel. Ternyata sampai di hotel dokter yang baru usia 32 tahun ini meninggal di Mekkatul Mukarramah dalam usia 32 tahun. Meninggalnya malam Jumat, dimakamkan hari Jumat. Masih pakai ihram meninggalnya. Selesai umrohnya, begitu indah dia kembali ke kampung halaman dalam keadaan suci dan bersih. Oleh karena itu bapak-bapak, mari persiapkan diri untuk pulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua berasal dari Allah dan ada di bumi Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kata Allah, kembalilah engkau kepadaku, kembalilah kepada Allah. Radiyatan mardiyah, Allah ridho, kita juga ridho kepada keputusan Allah. Irji'i, kembalilah. Irji, kembali kemana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dalam keadaan ridho, dan Allah juga ridho kepada kita. Makanya kalau di zaman Nabi, Bapak yang sudah haji umroh di Madinah, ada namanya perang Badar, perang Uhud, perang Khandak, perang Tabuk. Kalau terjadi perang di zaman Rasul, orang siap membela Islam. Dia rela meninggalkan anak keluarganya. Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kul in kana abaukum. Di zaman Nabi orang berlomba mati syahid. Seperti sekarang terjadi di Myanmar. Walau umat Islam cuma 1 juta, orang kafirnya ada 75 juta. Muslim Myanmar tidak pernah takut. Sebab kenapa? Prinsip Islam, it's kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Itulah Islam. Kita tidak mau mati konyol. Kita pengen mati yang sekali ini, mati yang bernilai, mati yang bermanfaat, mati yang dikenang oleh umat. Rasulullah sudah meninggal, Ali bin Abi Thalib meninggal, Abu Bakar As-Siddiq meninggal, tapi dikenang sampai hari ini. Semua orang mengenang. Kita ingin meninggal dikenang oleh masyarakat. Kenapa? Meninggal membela agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keterbatasan waktu jugalah yang membuat kita harus berpisah. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Mungkin besok malam kita bisa terakhir, atau nanti pagi kita terakhir. Kita tidak tahu namanya umur. Karena itu bapak-bapak, janganlah nanti kita sia-siakan akhir Ramadan. Jangan sampai tidak itikaf. Berupaya kalau tidak bisa itikaf sempurna, minimal itikaf selama 4 jam atau 5 jam atau 6 jam. Semalam anak saya semua itikaf di Islamic Center. Saya bagi-bagi. Saya ke Masjid Muammar Gaddafi, anak saya ada yang di Kelapa Gading, Al Musyawarah, ada yang di sini. Saya bagi. Anak saya 11, Pak, alhamdulillah. Bukan 11, baru 11. Ya, anak saya baru 11, ya, insyaallah saya bagi-bagi semuanya, ya. Saya bagi-bagi untuk itikaf di mana-mana supaya kita bisa bersilaturahmi sesama muslim. Oleh karena itu, saya berharap untuk kiranya kita semuanya mempersiapkan bekal untuk pulang ke kampung halaman
dengan mempersiapkan bekal yaitu amal, sehingga nanti kalau kita nanti meninggal, Allah bilang fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Demikian ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.